Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam taklim ma'rifat. Jumpa lagi dengan kami di channel video membahas kajian tasawuf ilmiah yang kita urai secara eksakta ilmu pasti. Kali ini adalah edisi yang ke-6 yang judulnya adalah Menang Melawan Dunia. Yang karena ini adalah perkara yang sulit, karena kebanyakan melawan dunia itu sangat berat. Tapi kalau kita tahu rumus dan caranya, insya Allah akan menjadi ada gambaran titik terang sehingga kita bisa menang akan dunia. Dunia sendiri identik dengan akal. Batas dunia adalah sebatas akal sadar itu sendiri. Jadi walaupun kita tahu di ujungnya dunia itu tidak ada, batas langitnya nggak ada, tapi ternyata ujung batas dunia itu adalah kesadaran kita sendiri. Semisal dunia adalah antara 0 sampai 100%. Nah, di sini adalah alat membaca gelombangnya namanya akal. Orang normal yang ada di dunia tentu sangat sulit untuk melampaui batas dunianya, yaitu melampaui yang 100% ini. Karena kita akan terjebak di sistem kausalitas dunia yang itu membuat manusia sangat sulit untuk lolos dari jebakan dunianya. Nah, bagi yang telah mengenal gelombang ultra, tentu akan ada teknik untuk naik gelombang, yaitu dari gelombang akal ke dimensi gelombang ruh. Tapi ini hanya untuk orang-orang khusus, yaitu orang-orang yang telah mendapatkan baiat nur, yang kesadaran telah di-upgrade ke gelombang lebih tinggi, yaitu gelombang di atasnya alam akal, yang kata Nabi disebut sebagai mautu qabla antal maut. Artinya kita mengalami sebuah proses melompati batas portal dunia yang ditanamkan unsur nur untuk membaca gelombang di atasnya alam, di atas akal dunia, di atas dunia. Nah, jika walaupun kita di sini, tetapi jika punya teknik untuk naik gelombang misalkan ke 103%, artinya kita telah ada di atasnya dunia, maka rumus menang bisa terjadi. Tetapi selama kita ada di lingkaran kausalitas dunia, maka sampai kapanpun kita nggak akan bisa menang. Nah, mau nggak mau berarti kita mesti memakai teknik ultra. Ibaratnya pesawat. Nah, ini namanya stratosfer, ini atmosfer. Pesawat akan selalu terbang di sini. Karena apa? Karena di atas atmosfer dia tidak akan terkena badai, hujan, petir, kemudian dan sebagainya. Karena hujan dan petir dan sebagainya itu hanya ada di langit atmosfer. Jika dia melewati batas ambang atas, maka dia tidak lagi terkena resiko tersebut. Makanya lintasan pesawat pasti dia akan menggunakan lintasan stratosfer atau langit atau batas langit di atasnya atmosfer. Sama seperti demikian, jika manusia masih ada di dalam lintasan sirkuit dunia, maka selamanya dia akan pasti kalah. Karena sihirnya dunia luar biasa. Di situ kita pasti akan terkena adaptasi, harus makan, harus minum, tidur, dan apalagi mati, apalagi tua, sakit dan sebagainya. Sementara jika kita telah menguasai teknik gelombang ruh atau gelombang ultra, kita bisa naik ke gelombang lebih tinggi, 103% dan sebagainya. Asalkan melampaui batas yang 100% ini, sama seperti ini. Nah, teknik ini adalah teknik yang diajarkan di dalam ilmu tarekatullah. Tetapi tarekat tidak sembarang tarekat. Ada tarekat khusus yang mengajarkan ini, yaitu yang awalnya lewat baiat, yang di situ kita mendapatkan nur, iman, dan kitab yang disampaikan di surat Asy-Syura 52. Gak sembarangan orang yang dapat ini, karena
Ayatnya pun menyampaikan hanya bagi yang dipilih dan dikehendakinya di antara sebagian hamba-hamba kami, dan mereka itu akan ketemu petunjuk menuju jalan yang lurus atau siratal mustaqim. Jadi sekali lagi, kita mesti bisa melompat gelombangnya ke melebihi 100%. Jika orang normal melewati ini pasti akan mati. Tapi karena kita yang telah mendapatkan bayat nur, maka melewati batas ini berpeluang bisa, karena alat untuk pembaca gelombang di atas alam dunia sudah ditanamkan, atau card reader atau alat pembaca gelombangnya itu gelombang ruh. Yang ruh itu linear. Kalau ini akal sampai 100%, maka ruh itu 101% up. Nah, maka mau nggak mau untuk membaca gelombang di atasnya alam dunia, yaitu menggunakan ruh yang alamnya disebut alam akhirat. Kenapa kok bisa? Karena dia telah melewati siratal mustaqim yang kata Nabi disebut sebagai jembatan. Maka peluangnya sebuah jembatan adalah karena adanya sungai atau jurang yang tidak mungkin bisa dilalui manusia, maka dia harus memutar. Nah, atau jika ada jembatan, maka tinggal melangkah. Maka walaupun manusia distasioneri di dunia, gelombang kesadarannya bisa naik ke gelombang lebih tinggi lagi. Mudah-mudahan manfaat. Jadi gambar seperti ini adalah teknik menang melawan dunia. Karena jika kita masih dalam dunia, maka dunia akan menjadi virtual yang diserap panca indera, akan menjadi makrokosmos di luar dirinya. Tapi jika dia melompati 100%, maka dia lebih tinggi daripada dunia, maka dunia akan menjadi mikrokosmos atau di dalam dirinya. Beda. Jadi selama di sini dunia hanyalah menjadi makrokosmos, tapi jika telah melompat melebihi 100%, maka dunia menjadi mikrokosmos. Jadi kita tinggal setting dari dalam, memakai vibrasi dan resonansi, hubungan antara makrokosmos dan mikrokosmos kita setel ulang di teknik metafisika tasawuf eksakta. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Semoga ada gambaran. Salam damai, salam persaudaraan, salam tali marifat. Ilahi anta maksudi wa anta kamatbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.